Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini ya, Bapak Ibu semuanya, dalam agenda sosialisasi atau diseminasi dari program pendidikan guru penggerak angkatan ke-8 yang kita memiliki salah satu CGP-nya yaitu Bu Dila ya, Ibu Melvin Aldila, yang hari ini akan menyampaikan program diseminasi khususnya mengenai implementasi budaya positif. Nah, ini adalah merupakan salah satu bagian dari tugas dalam program pendidikan guru penggerak yang mudah-mudahan harapannya bisa kita ambil pelajarannya, juga bisa kita implementasikan di kelas kita masing-masing, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua khususnya ya. Dan bagi ada CGP yang lain juga yang akan segera pendidikan, jadi ada pengalaman juga gitu ya, kayak gimana aksi nyata yang harus dilakukan gitu. Ya, tanpa memperpanjang lagi, kita buka saja kegiatan hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kegiatannya dibuka. Setelah ini saya persilakan Bu Dila untuk menyampaikan diseminasi. Terima kasih. Dan terima kasih Bu Ella, Bapak Ibu, mohon izin sharing. Mohon maaf, bukan saya tidak mau menggurui atau gimana, tapi kita cuma sharing aja ya. Nah, jadi next. Perkenalan sebelumnya, saya Melvin Aldila. Saya calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Bandung. Dengan fasilitatornya Ibu Fitria Novita dan pengajar praktiknya Ibu Rani Rahayati. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang diseminasi budaya positif di sekolah saya ini. Baik, ini konsep utama dari modul budaya positif sendiri ada tujuh fokus. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam segitiga restitusi, yang ketujuh adalah keyakinan kelas. Nanti di akhir kita akan sedikit praktek tentang bagaimana sih cara membuat keyakinan kelas yang baik dan benar gitu ya, biar bisa diaplikasikan di kelas kita masing-masing. Next. Nah, ini yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya, kemudian sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sebagai yang kita ketahui itu bahwa sekarang ini hits ya Bapak Ibu ya tentang profil pelajar Pancasila. Nah, ini profil pelajar Pancasila itu termasuk ke dalam pembelajaran paradigma baru yang di dalamnya terdapat pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi itu bagaimana kita sebagai guru dapat mengakomodir kebutuhan siswa yang beragam di kelas ke dalam satu pembelajaran. Bagaimana caranya membuat pembelajaran berdiferensiasi ini? Caranya kita membuat FPP, jadi FPP-nya juga beda, modul aja atau FPP-nya juga beda dengan FPP yang biasanya Bapak Ibu. Nah, di FPP itu pertama-tama kita harus melakukan asesmen diagnostik yang kemarin udah ya kita lakukan. Kemudian setelah kita dapat hasilnya, misalnya contoh diferensiasinya gaya belajar, berarti di dalam satu kelas itu kita membuat merancang pembelajaran yang mengakomodir 3 kebutuhan belajar itu ya. Nanti mungkin kita akan bedah tentang pembelajaran berdiferensiasi ini dengan Bu Ella langsung. Lanjut Bu Fir. Nah, yang kedua adalah disiplin positif.
Jadi dalam budaya kita, makna kata disiplin ini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kalau misalnya ini kita di sekarang nih, Bapak Ibu merasa kadang-kadang kalau misalnya kita mengikuti peraturan itu kan disiplin, tapi menjadi nggak nyaman gitu, kurang nyaman ke kita karena merasa kayak apa ya, terpaksa gitu menjalani itu. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sebutan, ancaman maupun hukuman. Jadi bagaimana caranya kita mengaplikasikan disiplin ini di dalam kelas tanpa membuat anak merasa terpaksa, tanpa harus ada ancaman, tanpa harus ada hukuman gitu, supaya anak-anak ini disiplin. Jadi mereka itu disiplin dari dalam dirinya, bukan atas paksaan dari orang lain. Lanjut. Poin yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi pada hakikatnya kita sebagai manusia itu punya kebutuhan dasar ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu juga sama, orang dewasa punya kebutuhan dasar, apalagi anak kecil ya. Nah, jadi kita itu sebagai guru, sebelum kita menuntut seorang anak untuk harus ini, tapi pastikan dulu kita memenuhi kebutuhan dasarnya anak tersebut. Yang pertama, kebutuhan dasar apa? Bertahan hidup, yaitu contohnya misalnya makan, minum, tidur. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau love. Jadi setiap kita itu punya kebutuhan untuk disayang, dicintai. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan, power. Yang keempat adalah kebebasan atau freedom. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan atau fun, main, jalan-jalan gitu. Itu kebutuhan dasar manusia, kesenangan. Lanjut Bu Fitri. Oke, ini topik selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Biasanya nih, motivasi ini hadir terkadang dari trigger sikap-sikap atau treatment-treatment tertentu. Contohnya misalnya motivasi kita tuh bisa timbul gara-gara menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid ini melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi eksternal. Kemudian yang kedua adalah kenapa sih kita ada muncul motivasi diri? Karena ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain. Nah, murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan atau penghargaan. Ini juga merupakan motivasi eksternal. Yang ketiga adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini motivasi yang bagus. Jadi emang si anak itu harus menyadari nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri yang muncul. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikannya. Nah, ini merupakan motivasi internalis. Jadi di dalam kelas itu kita sebagai guru harus bisa menimbulkan motivasi internalis pada siswa. Lanjut Bu Fit. Ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi ada dua fokus gitu. Ada konsep disiplin yang identitas gagal, ada konsep disiplin yang dia berhasil. Ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama dengan hukuman. Jadi kalau anak itu disiplin tapi dengan hukuman berarti gagal, ya. Terus kalau anak itu disiplin tapi dengan penghargaan yang berlebihan juga itu gagal.
Yang kenapa dengan hukuman gagal? Karena dengan hukuman kalau anak disuruh disiplin tapi dihukum dengan cara dihukum itu bisa menyakitkan anak, kemudian membuat merasa tidak nyaman, kemudian murid jadi takut, kemudian merasa terpaksa, kemudian jadi menyembunyikan kesalahan, kemudian murid juga menjadi rendah diri. Kalau misalnya dengan penghargaan, yang selama ini saya juga sebenarnya berpikir bahwa anak tuh harus disiplin. Caranya dikasih penghargaan. Nah itu juga sebenarnya kurang tepat Bapak Ibu. Kenapa? Karena ketika anak dikasih penghargaan yang berlebihan, itu akan tidak efektif. Terus jadi merusak hubungan sifat ini. Misalnya Fitri dikasih penghargaan gitu, sedangkan ayah enggak, kan jadi iri ya. Ayah iri ke Fitri. Terus yang ketiga mematikan kreativitas. Yang keempat, menghukum dengan sistem ranking, sama yang kelima adalah merampas hak menghargai dirinya sendiri. Next. Kalau ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Jadi anak biar disiplin itu jangan dikasih tadi hukuman sama penghargaan, tapi dengan konsekuensi dan restitusi. Yang pertama, kenapa sih anak ini bisa disiplin dengan memberi konsekuensi? Karena dengan diberi konsekuensi, anak itu jadi menguatkan gitu jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan, kemudian stimulus respon, kemudian murid menghormati peraturan, sama kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Nah, kalau restitusi adalah kalau misalnya kita menggunakan restitusi di kelas gitu biar anak disiplin, murid itu jadi bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian jadi fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol, dirinya memegang kontrol, sama murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi dari tadi keempat tadi, hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan restitusi, yang paling bagus diterapkan di kelas adalah restitusi ini. Ya, nanti ada restitusi itu contohnya. Nah ini. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Jadi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi ini sendiri itu apa? Restitusi ini sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita sebagai guru itu melakukan restitusi, misalnya contohnya di kelas anak membuat kesalahan, terus guru melakukan restitusi. Itu caranya adalah bukan dengan menghakimi atau kamu salah gitu, kamu nggak boleh gini-gini, tapi ada tahapannya, yaitu tahapan restitusi ini. Nah, ciri-ciri restitusi ini adalah satu, bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, menawarkan bukan paksaan. Yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang ketujuh, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah ini contoh kasus perbedaan dari hukuman, konsekuensi, restitusi. Ya, kira-kira nih menurut Bapak Ibu mana yang paling baik? Yang pertama dikasih ini kasusnya adalah siswa sering tidak mengerjakan tugas. Jadi kalau hukuman itu guru menghukum siswa tersebut hormat bendera sampai 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugasnya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru jadi terbuka dan siswa menghormati dirinya serta orang lain. Ini menurut Bapak Ibu nih, dari ketiga hukuman, konsekuensi, restitusi ini mana yang paling baik diterapkan di kelas? Ya betul, restitusi ya. Jadi dengan menerapkan restitusi ini tadi yang saya jelaskan sebelumnya bahwa jadi murid itu tidak merasa
hukum, di-judge gitu ya. Lanjut Bu Fit. Nah, ini ada selanjutnya 5 posisi kontrol restitusi. Jadi di dalam melakukan restitusi ini, guru itu punya 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga jadi teman, as a friend. Kemudian yang keempat jadi pemantau, dan yang kelima jadi manajer. Kita mau lihat nih satu-satu mana yang sekiranya peran guru itu harus yang mana nih di posisi kontrolnya. Nah ini dia. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contoh kasusnya itu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau penghukum kira-kira kayak gini. Ini boleh jadi bahan refleksi kita sebagai guru gitu ya. Kalau yang penghukum patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan, dia dihukum anak teh. Kemudian yang membuat merasa bersalah, Bapak Ibu sering kayak gini nggak? Kalau aku sering kayak gini nih sebelumnya. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru tuh kecewa sama kamu gitu. Jadi bikin anak merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, ayolah yang tertib buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya ya? Jadi dipantau. Nah ini yang posisi guru sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nih dari 5 posisi kontrol ini, kira-kira yang menurut Bapak Ibu paling bagus diterapkan di kelas yang mana? Apakah sebagai penghukum? Ya. Siapa yang iya? Apakah sebagai pembuat merasa bersalah? Sebagai teman? Kadang-kadang. Coba nih, kira-kira menurut Bapak Ibu, posisi mana yang paling baik diterapkan di kelas? Manajer, betul sekali. Jadi kita pun sebagai guru harus bersikap sebagai manajer ya. Jadi bukan yang salah kamu push up, nah kayak gitu. Nah, boleh ya. Lanjut. Nah ini jadi cara menerapkan restitusi di kelas ini ada caranya. Ada yang dinamain segitiga restitusi. Jadi kita juga nggak asal, Bapak Ibu nggak asal gini kan jadi manajer tuh gini juga, tapi ada tahapannya yang dinamakan segitiga restitusi. Nah, yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Nanti ada contoh videonya Bapak Ibu. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Ini ada contoh video tentang segitiga restitusi yang nah, ini ada contoh video segitiga restitusi yang sudah saya terapkan di kelas. Jadi ceritanya ada siswa yang marah-marah gara-gara temennya. Oke, coba boleh display bukit. Nggak ada suaranya Pak Juli. Pak Juli nggak ada suaranya. Bapak Ibu sebentar ya, ada kendala teknis ini. Jadi segitiga restitusi ini itu ada tahapan-tahapannya seperti saya bilang. Oke, sambil menunggu, saya mau coba cek kondisi emosional Bapak Ibu semua di sini. Kayaknya ngantuk-ngantuk terus. Ya, caranya adalah kita main sedikit ya Bapak Ibu ya. Senyum dulu dong. Terima kasih.
Bapak Ibu sekarang hari ini, caranya adalah kalau Bapak Ibu merasa bahagia, merasa senang, merasa happy, boleh jempolnya kayak gini sambil pasang senyum yang lebar. Bisa? Kalau Bapak Ibu lagi merasa galau, gundah, gulana, pusing, mikirin banyak di rumah, boleh jempolnya kasih gini ke saya. Boleh? Oke, siap ya? Bagaimana mood Bapak Ibu hari ini? Biasa aja, biasa aja. Oke, ternyata alhamdulillah Bapak Ibu senang-senang. Walaupun diminta waktunya sedikit sama Ila. Bentar ya Bapak Ibu ya, boleh sambil makan Bapak Ibu santai aja. Oh iya. Ada minum aja nanti dari tadi minum. Oh gitu ya. Tadi Ibu dengar apa? Oke, udah bisa di-play Bapak Ibu. Jadi ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi di kelas. Ada anak yang memiliki kasus. Apakah restitusi ini diterapkan kepada siswa yang bermasalah? Iya. Ya, jadi ketika anak memiliki masalah atau dia misalnya bermasalah dengan temannya atau apapun itu teman-teman mengerjakan tugas, kita bisa menerapkan ini segitiga restitusi. Boleh. Jadi tadi Ibu dengar apa? Oh benar. Ya Bu, ada situasi nomor oh gitu ya. Bapak Ibu kedengaran jelas nggak? Apa agak gerenyeman? Enggak, gerenyeman katanya lagi itu volumenya 90 dari oh gitu, tapi kamu udah tadi Ibu dengar. Oke, jadi dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang dimulai dulu. Oh gitu ya. Ini lagi menstabilkan identitas. Jadi confirming gitu. Oh kamu, oh gitu ya. Jadi nanyain gitu ke siswa tuh, kenapa kamu melakukan hal itu? Kenapa kamu marah-marah? Ditanya dulu, jangan langsung dijudge. Kamu tuh marah-marah, wah aku itu teh liur. Nah, jangan kayak gitu, tapi ditanya dulu kenapa? Apa yang kamu Nah, jadi segitiga restitusi yang kedua adalah validasi tindakan. Setelah tadi bertanya, confirming, kenapa kamu ngelakuin ini? Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Gitu. Jadi ketika dia murid yang ngaku cerita, saya tuh gini. Oh gitu, wajar, manusia pasti punya kesalahan. Itu salah satu contoh kalimat yang memvalidasi tindakan yang salah. Bukan menjudge, tapi memvalidasi.
Iya Bu. Yang ketiga, proses terakhir dari segitiga restitusi itu adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat, yang sudah disepakati bersama antara guru dan murid. Jadi tadi nanya gitu, gurunya tuh nanya, kamu ingat nggak keyakinan kelas yang sudah kita buat? Apa? Nanti muridnya jawab kan, oh saya nggak boleh marah-marah Bu. Nah itu adalah menanyakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah dibuat antara murid dan guru. Menurut kamu keyakinan ini sudah dilanggar? Jadi kalau menurut kamu jadi keyakinan apa yang kalau kamu lakukan pada yang pertama kamu bekerja membaikkan hati apa yang akan kamu lakukan membaikkan hati saya akan mencoba dan Nah, ini secara teori memang sebagus ini gitu ya, kita sebagai guru di kelas, anak ada masalah, menerapkan segitiga restitusi itu kondisi ideal. Tapi kita juga manusia kadang-kadang kesal duluan, kepancing emosi, udah ruwet banget itu. Kamu teorinya pasti pinginnya marah-marah. Maka itu saya juga sama gitu Bapak Ibu, yuk kita belajar bareng-bareng untuk setiap siswa ada masalah, coba kita terapin segitiga restitusi ini atau jangan langsung menjadi penghukum gitu, tapi kita coba jadi manajer dulu. Lanjut Ufit. Nah ini yang terakhir adalah keyakinan kelas. Ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Coba mungkin Bapak Ibu ada yang bisa bantu saya untuk menuangkan isi hati Bapak Ibu nih. Kenapa sih harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas aja? Coba boleh. Ayolah. Siapa Pak Gugun? Ya kenapa sih harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena kalau misalkan kalau keyakinan kelas itu udah kerja tidak akan lagi. Kalau dengan peraturan kan otomatis yang tadi bakal diulang lagi. Iya, terima kasih Pak Gugun. Betul sekali tadi apa yang Pak Gugun utamakan. Kalau keyakinan kelas itu karena disepakati bersama oleh guru dan siswa, jadi si siswa juga merasa memiliki gitu. Misalnya contoh di sekolah, buanglah sampah pada tempatnya, tapi itu disepakati dengan guru dan murid, itu jadi beda gitu rasanya sama misalnya yang ada hanya peraturan. Jadi sekolah tuh udah bikin peraturan A, B, C, D, E, F gitu. Itu akan beda rasanya dengan kita dan anak membuat keyakinan kelas bersama. Contohnya gini, kenapa sih kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa coba? Ya, betul. Bisi ditilang, bisi kecelakaan itu sudah ada kan peraturan di negara kita ini. Gitu. Jadi Bapak Ibu suka pakai helm? Suka. Ada yang kadang lupa. Nah, iya. Jadi kalau misalnya peraturan, bentuknya peraturan itu, jadi kita tidak merasa harus gitu, tidak merasa nggak dari hati gitu lah ya. Dan itu mah cuma peraturan aja. Ini sama kayak gini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan biar sehat kayak gitu ya. Lanjut Bu. Nah, ini adalah bagaimana caranya kita membuat keyakinan kelas. Yang pertama kita diskusi tentang peraturan apa saja yang mau kita angkat di kelas. Kemudian yang kedua adalah merumuskan peraturan kelas menjadi keyakinan. Jadi yang tadinya dari peraturan kita bikin biar sama-sama yakin gitu. Saya gurunya yakin, kamu muridnya yakin. Yang ketiga adalah menempelkan keyakinan di kelas biar terpampang gitu, biar anak-anak tuh aware, biar anak-anak tuh
ingat gitu, oh saya tuh punya keyakinan kelas ini. Nah ini keyakinan kelas yang sudah ditempel, kebetulan kemarin saya praktik di kelas 8C. Setelah ditempel, keyakinan kelasnya itu kan banyak ya Bapak Ibu dari semua murid, dari 40 siswa, tapi karena satu dengan yang lain itu kebanyakan sama aja, jadi kita simpulkan ada 6 keyakinan kelas. Ya, kemudian setelah disimpulkan, disepakati, dikasih tanda tangan antara guru dan siswa. Lanjut ya. Gimana sih cara membentuk keyakinan kelas? Yang pertama itu harus berupa pernyataan yang universal. Kemudian yang kedua dibuat dalam bentuk positif, tidak menggunakan kata-kata negatif. Jadi jangan pakai jangan, tidak boleh, jangan. Terus apalagi kalimat yang negatif. Kemudian yang ketiga adalah sedikit aja, jangan banyak-banyak. Ada 40 misalnya keyakinan kelasnya jangan, nanti gak bisa diingat. Kemudian yang keempat, sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Yang terakhir, semua warga kelas dilibatkan. Jadi jangan hanya gurunya dan 1-2 orang siswa, tapi semua wajib ikut menyumbangkan pemikiran dia, inginnya di kelas itu seperti apa. Oke, sekarang kita masuk ke sesi terakhir dalam diseminasi ini. Kita akan membuat keyakinan kelas. Ya, sebentar. Saya punya sticky notes. Nanti saya akan bagikan sticky notes ini ke Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu sekalian menuliskan 1 contoh keyakinan kelas yang ingin Bapak Ibu terapkan di kelas masing-masing. 1 aja, jangan banyak-banyak. Bisa? Bisa? Bisa. Semangat dong, bisa? Bisa. Oke, saya mulai bagikan. Dikasih nama ya Bapak Ibu. Nama itu next. Ya, nanti kalau sudah boleh ditempel di depan. Ya, contohnya bisa kayak gitu. Gak apa-apa, sama gak apa-apa. Nggak boleh ya. Apa penting ya dibuat? Kali pengalaman, mau keyakinan kelas. Pokoknya yakin. Nggak boleh, Ibu. Ya, jadi ditulis keyakinan kelasnya 1 aja per orang, dikasih nama. Lalu setelah itu Bapak Ibu boleh tempelkan di sini ya. Nanti kita akan bahas. Kalau sama gimana? Sama nggak apa-apa. Sama nggak apa-apa. Nanti kita simpulkan lagi. Jadi dikerucutkan gitu. Sudah, ada yang sudah? Keyakinan apa, peraturan apa yang ingin Bapak Ibu terapkan di kelas kita ini? Contohnya kita lagi ada di kelas ya. Bapak Ibu bikin kelas kita tuh seperti apa sih? Coba boleh dituliskan di situ di sticky notes-nya. Udah. Udah? Ya kalau udah boleh ditempel di depan. Gimana? Pakai nama ini? Pakai nama. Pakai nama? Oh, bukan kelas. Iya boleh pakai kelas ya. Oh, ya. Hati-hati untuk Jangan panjang-panjang ya, Bu. Tadi kan peraturannya 1 cenah singkat. Boleh Bu. 1 aja ya, jangan 5. Hati-hati runtuh.
Ada yang belum? Jangan buang air depan kelas. Sok ayah berarti nyaman. Sok mangi. Tadi gaya no yuk. Itu minum balik dari kelas. Silakan mulai. Hati-hati lo tuh, Bu. Kan tanya balik Ada yang kalau belum? Ada yang belum menempel? Iya, Bu. Menempel lagi. Ampun, main rumah. Oh, jadi nggak bisa ditempel. bisa tapi tulisannya di jero. Ya dicerabak dulu Bu Neng biar tahu lanjut dari. Ya, kita nungguin Bu Neng Maida. Ya, jadi tadi seperti itu ya ke anak-anak. Ayo kita coba bikin peraturan yang kalian pingin kelas ini tuh kayak gimana sih? Kalian belajar di kelas itu pinginnya kayak gimana? Seperti apa? Yuk kita bikin peraturannya, kita sepakati bersama. Kemudian kalian tuliskan apa yang ingin kalian harapkan. Apa yang kalian harapkan di kelas gitu. Kemudian minta anak-anaknya untuk menempelkan keyakinan kelas yang sudah dituliskan ke depan, ke papan tulis. Ya. Setelah itu kita sepakati keyakinan kelasnya. Tadi peraturannya harus bersifat universal. Yang kedua tidak boleh panjang-panjang supaya mudah diingat. Yang ketiga tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Jangan tidak boleh. No, ya, nggak boleh. Ya, kita baca satu-satu. Terus, setelah itu, setelah ditempelkan, konfirmasi, gitu ya. Yang pertama katanya senantiasa menjaga kondisi ruangan kelas dalam keadaan bersih. Berarti udah benar belum ini keyakinan kelasnya? Udah benar? Apa tadi? Senantiasa menjaga kondisi ruangan kelas dalam keadaan bersih. Menjaga ruangan kelas dalam keadaan bersih. Betul. Oke. Kurang nempel. Ya, kemudian yang kedua dalam berbicara mempergunakan bahasa yang sopan. Betul. Kemudian yang ketiga harus tertib saat belajar. Tuh? Betul. Kemudian mengerjakan tugas tepat waktu. Betul ya. Kemudian selalu melakukan sholat 5 waktu. Kemudian masuk kelas tepat waktu. Ya, jadi karena tadi yang sudah saya jelaskan banyak sekali siswanya ada 40 orang, jadi Bapak Ibu bisa menuliskan di board, mengkonfirmasi, mensintesak kira-kira mana peraturan yang sama gitu ya, disatuin, lalu nanti disepakati di tanda tangan menjadi keyakinan kelas gitu Bapak Ibu. Dapat poinnya? Ya, gitu ya. Nah itu cara membuat atau mengimplementasikan keyakinan kelas di kelas Bapak Ibu.
Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, sebagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntut murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi, implementasi budaya positif di sekolah ini sesuai dengan standar nasional pendidikan kita. Nah, semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar berprofil Pancasila. Segitu aja mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dalam sesi belajar ini. Terima kasih atas waktunya. Mungkin akan dibuka boleh sesi diskusi. Ya, 1 atau 2 orang boleh bertanya atau menanggapi. Bapak Ibu. Boleh siapa? Siapa yuk? Kira-kira ada nggak yang mau menanggapi gitu? Pak Juli. Terkait mau menanggapi terkait Boleh. di sini aja Pak. Mau sedikit menanyakan, kalau misalkan ada keyakinan lain yang tidak terakomodir dari keyakinan kelas yang sudah disepakati dan itu dilanggar, bagaimana treatmentnya? Contoh, di kelas itu tidak ada keyakinan kelas yang bahwa coret-coret baju tidak diperkenankan misalkan, tapi dia coret-coret baju. Nah, siapa yang menangani hal itu? Bagaimana? Apakah tetap menggunakan cara tadi yang restitusi atau bagaimana? Mohon tanggapannya. Oke. Terima kasih Pak Juli tadi bertanya katanya bagaimana cara kita jika si keyakinan kelasnya nggak ada di kelas gitu ya. Bagaimana cara menanggulanginya sih? Kalau menurut saya sendiri, kita harus tetap berpegang pada segitiga restitusi. Jadi walaupun keyakinan kelasnya tidak ada, mungkin kita bisa tinjau ulang ke anak-anak. Nah, seiring berjalannya waktu, misalnya ada keyakinan kelas yang ini tuh kayaknya harus ada deh di keyakinan kelas kita, tapi kita tuh lupa mencatatnya di awal. Itu boleh ditinjau, sangat boleh ditinjau lagi. Jadi membuat keyakinan kelas ulang, kemudian setelah itu tetap penanganannya menggunakan segitiga restitusi yang tadi. Gitu. Jadi jangan nggak boleh ngejar, tetap nggak boleh ngejar, tetap nggak boleh marah-marah langsung, tetap nggak boleh kayak kamu boleh gitu, nggak boleh. Tetap harus dialog sama anaknya, menerapkan segitiga restitusi, agar si anaknya juga tetap tidak merasa down, tidak merasa kesalahan gitu, merasa tersakiti gitu. Mungkin gitu Pak Juli, atau ada teman-teman lain yang punya tanggapan? Nah, kalau nggak ada boleh ke gimana Pak Juli? Cukup, terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin ada satu orang lagi aja. Iya, Bu Ella. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aja tentang ini ya restitusi. Kan memang idealnya seperti itu ya. Jadi kita ketika anak berbuat ada kasus itu kita tangani itu ada tahap-tahapan dari tadi yang sudah Pudila sampaikan. Cuma mungkin sedikit berbagi ketika proses pelaksanaan di kelas. Kalau di kelas ketika kita mengajar, kita menerapkan restitusi itu agak sulit ya. Maksudnya karena waktu, gitu kan kita lagi ngajar, mungkin dulu gitu siswa dari tahapan itu agak menghabiskan waktu gitu ya. Jadi kita ngajar jadi nggak ngajar gitu. Nah, alternatifnya restitusi itu bisa dilakukan di luar pelajaran. Misalnya kita ketika sebagai wali kelas atau BK ya, nah guru BK yang memang harus benar-benar menguasai segitiga restitusi itu, salah satunya ketika menangani kasus siswa. Kalau sebagai guru mengajar kita di kelas itu yang bisa kita terapkan itu, yang paling mudah itu adalah keyakinan kelas,
sama konsekuensi mungkin itu bisa nggak apa-apa. Maksudnya itu lebih ringan daripada kita memberikan hukuman, lebih bisa diterima gitu. Kalau kita membuat kesepakatan kelas, kemudian menyepakati konsekuensinya apa nih, misalnya kamu yang ngerjain tugas daripada dihukum misalnya distrap atau dipoek misalnya, kita kasih konsekuensinya apa menurut kamu. Kalau kamu kan itu kewajiban kamu ngerjain tugas, menurut kamu konsekuensinya gimana kalau kamu ngerjain tugas. Dia ngomong sendiri, oh iya bu, cuma kalau kasih tugas tambahan, oke, atau denda, ya sok gitu ya. Tapi dari mereka sendiri gitu. Jadi kamu berarti nanti kamu kalau kayak gitu konsekuensinya gitu. Mungkin yang untuk guru maporno yang praktis bisa dikerjain kayak gitu gitu. Restitusi bagusnya di luar jam kan lebih efektif gitu. Kalau di kelas kan baru ada yang kita restitusi kan nggak ini ya, nggak efektif. Mungkin di luar kelas gitu. Dan yang Oke baik, terima kasih Bu Ella. Tadi betulnya sangat setuju sekali dengan apa yang Bu Ella sampaikan, bahwa kita itu sebagai guru mapel kadang-kadang kejar-kejaran sama waktu. Makanya tadi betul, tetap tidak melakukan restitusi secara menyeluruh, hanya tetap berdialog dengan siswa gitu. Ditanya, kalau kamu seperti ini, kamu nanti akan gimana? Kamu maunya apa? Gitu. Jadi jangan memposisikan diri kita sebagai penghukum atau pemantau gitu. Jadi tadi simpelnya adalah tetap berdialog gitu ya Bu Ella ya dengan siswanya. Baik, alhamdulillah kita udah masuk ke sesi terakhir, sesi tanya jawab, diskusi sudah. Bapak Ibu, izinkan saya menutup diseminasi hari ini dengan ucapan hamdalah. Saya juga menghaturkan terima kasih yang sangat banyak sekali buat Bapak Ibu atas waktunya, atas kerjasamanya. Terima kasih sudah hadir di sini sepenuhnya jiwa dan raga. Terima kasih. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.